Dan saya mau katakan bagi kita pada malam hari ini, berbahagialah kita yang ada pada malam hari ini, karena kita menjadikan Allah sebagai pribadi yang mampu menolong seperti Allahnya Abraham. Eliezer telah melihat bagaimana Tuhan melakukan keajaiban dalam hidup Abraham. Dikatakan dalam pasal ayat yang ke-35 dari pembacaan nats kita, dikatakan Tuhan sangat memberkati tuanku itu. Ya, dalam satu ungkapan seperti ini dia berkomunikasi. Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Dikatakan lagi, Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Ayat 36. Dan Sarah istri tuanku itu sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Gambaran Eliezer sebagai saksi hidup perjalanan Abraham. Dia tahulah, Abraham tahu bagaimana Abraham mulai dari nol sampai diberkati Tuhan luar biasa. Eliezer tahu, tetapi dia tidak mau mengakui. Dia tidak benar-benar, saya katakan, dia tidak benar-benar menjadikan Tuhan sebagai pribadinya. Bapak-bapak dan pria yang saya kasih dalam kasih Kristus, Eliezer percaya kepada Tuhan, Allahnya tuanku Abraham. Eliezer percaya kepada Tuhannya Abraham yang maha kuasa. Dikatakan sehingga dia mau menyatakan juga doanya. Dia percaya bahwa Tuhannya Abraham itu Allah yang dahsyat. Dia percaya Tuhannya Abraham itu Tuhan yang luar biasa. Tetapi dia tidak percaya bahwa betul enggak. Sehingga dia mengambil satu sikap untuk berdoa seperti ini. Dia berdoa seperti ini. Kiranya tercapai tujuanku dengan visi, dengan sebuah tugas yang diberikan Abraham kepada Eliezer. Apa tugas Eliezer tadi? Untuk mencarikan istri bagi Ishak. Sekiranya tujuannya itu dia datang. Wah, kalau tidak salah, kalau saya datang berdoa kepada Tuhannya Abraham. Makanya hal pertama yang perlu kita pelajari tentang percaya namun tidak percaya. Bentar kita refleksikan kehidupan kita. Makanya saya katakan tadi gambaran Eliezer. Kadangkala cerminan Eliezer dalam diri kita ada juga dalam kehidupan kita. Kita percaya, namun kita tidak percaya. Ya, agak sedikit bingung kita. Dikatakan bahwa Eliezer memulai tugas tanggung jawabnya dengan sebuah doa untuk meminta pertolongan dan tanda khusus dari Tuhan. Dia katakan, Tuhan, Allah Tuhanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Kiranya terjadi begini. Maka dengan begitu akan kita ketahui bahwa Engkau telah menunjukkan kasih setiamu, ayat 4 sampai ayat 14, kepada Tuhanku itu. Setelah Tuhan mengabulkan permohonannya, inilah yang dilakukan. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan serta berkata, terpujilah Tuhan Allahnya. Setelah Tuhan menyatakan jawaban dari setiap pergumulan Eliezer, ternyata Tuhannya Allah Abraham sungguh dahsyat. Tuhannya Allah Abraham sungguh luar biasa, yang tidak menarik kembali kasih dan setianya dari Tuhanku. Ternyata pada saat dia mau percaya kepada Tuhan, walaupun dia tidak sepenuhnya tidak percaya, ternyata ya seperti ini. Ternyata seperti ini, Tuhannya Abraham itu luar biasa. Ya, padahal sudah bertahun-tahun Eliezer mengikuti Abraham, yang bapak mempunyai iman yang percaya, mempunyai iman yang luar biasa. Kita perhatikan bahwa dalam setiap doa Eliezer selalu berkata, saya katakan tadi, Tuhan, Allah Tuanku Abraham.
hal yang sama terjadi dengan penuh kita, dengan ucapan syukur menceritakan bagaimana terjadinya pertemuan antara Abraham, Ribka dan Ishak itu sendiri di ayat yang ke-42. Dan hari ini sampai ke mata air tadi, lalu kataku, Tuhan Allah Tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh. Di ayat 48 dalam pembacaan kita. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan Allah Tuanku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara Tuanku ini bagi anaknya. Pertanyaannya, apakah Eliezer menyembah Tuhan? Ya. Apakah Eliezer mengakui kebesaran Tuhan? Ya, saya katakan tadi. Sampai berkali-kali dia katakan Tuhan, Eliezer. Sampai akhirnya Tuhan menjawab setiap pergumulan, menggenapi apa yang perlu digenapi melalui cara kerja Tuhan, yaitu mengaruniakan Ishak sebagai anak kandung Abraham, yang kemudian menjadi bangsa yang besar sesuai dengan rencana Tuhan. Ya. Tetapi Eliezer adalah hamba yang baik, meski dia tahu bahwa dia sudah tidak menjadi ahli waris Abraham, namun hatinya tetap tunduk dan mengabdi sepenuhnya kepada Abraham itu sendiri. Sehingga suatu ketika Abraham meminta Eliezer untuk mencarikan istri kepada Ishak itu. Ya, sehingga cerita di sini. Di mana kisah ini dimulai saat Abraham meminta Eliezer bersumpah sesuai dengan nats kita tadi. Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal paha supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang mempunyai langit dan mempunyai bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi harus pergi ke negeri dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Itu dalam ayatnya yang ke-2 sampai ayat yang ke-4 tadi. Di sini kita melihat Eliezer memegang teguh apa yang menjadi sumpahnya kepada Abraham dalam menjalankan segala tugas yang dipercayakan padanya, dan ini adalah sebuah tanggung jawab yang besar, sebuah tanggung jawab yang spesial untuk mencarikan seorang istri bagi Ishak. Ya. Saya kan percaya dari gambaran ini, dari kisah ini, kalau hanya Tuhan Abraham, tetapi dia tidak benar-benar menjadikan Tuhan Allah sebagai pribadinya. Dia tidak benar-benar menjadikan pribadinya Tuhan itu ada dalam kehidupannya, seperti ungkapannya Tuhan Allah, Allahnya Abraham adalah Allah yang dahsyat. Refleksi bagi kehidupan kita sebagai kaum pria yang saksi dalam kasih Kristus. Sudah bertahun-tahun kita mengenal Yesus Kristus, Tuhan Allahnya Abraham, Tuhan Allahnya Yakub, Tuhan Allahnya Ishak, Allahnya Daud, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Allah yang sudah melepaskan kita dari setiap belenggu, setiap persoalan-persoalan kehidupan kita. Tetapi kita tidak menghidupi, kita tidak benar-benar menjadikan Tuhan sebagai Allah secara pribadi kehidupan kita. Saya katakan tadi, Eliezer telah tinggal bersama Abraham berpuluh-puluh tahun. Dia telah banyak, saya katakan, melihat Abraham, mujizat-mujizat yang Abraham sudah terima. Abraham dari tidak punya apa-apa menjadi sampai diberkati Tuhan. Eliezer saksi matanya, saksi hidupnya. Dia sudah tahu itu Allahnya Abraham, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Tetapi dia tidak benar-benar menghidupi kebenaran, menghidupi Allah secara pribadi, Yesus, pribadi Tuhan secara pribadi dalam kehidupannya. Inilah juga yang menjadi gambaran bagi kehidupan kita sebagai kaum pria yang ada. Begitu banyak umat-umat Tuhan, kaum pria yang tidak benar-benar menjadikan Allah sebagai pribadi dalam kehidupan. Kita semuanya, teman-teman kaum pria, pasti
sudah sedikit banyak mengetahui tentang bagaimana Ishak bertemu dengan Ribka. Kisah dari bagaimana Eliezer sebagai perpanjangan tangan Tuhan mengenalkan seorang Ribka kepada Abraham yang nantinya akan menjadi istri daripada Ishak itu sendiri. Tetapi mari kita lihat teman-teman yang sangat sekalian kasih sisi lain tentang Eliezer, sambil kita melihat diri kita sendiri, gambaran Eliezer atau gambaran diri kita sendiri pada malam hari ini. Ada dua hal yang mau saya bagikan pada pasal ini. Yang pertama adalah tentang sikap hati Eliezer terhadap Tuhan. Yang kedua adalah tentang perbedaan antara Abraham dan Eliezer dalam memandang tanah Kanaan itu sendiri. Mari kita melihat yang pertama. Percaya. Eliezer percaya namun tidak percaya. Ya, suatu hal yang kontradiksi, ya. Percaya namun tidak percaya. Eliezer memulai tugasnya dengan sebuah doa untuk meminta pertolongan. Coba kita maju di ayatnya yang ke-12 dari pembacaan kita dari Kisah 24 tadi. Dikatakan seperti ini. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Dia mengungkapkan satu kata seperti ini. Tuhan, Allahnya Tuanku Abraham. Dia menyebut Tuhan, Allahnya Abraham. Diberikan Abraham kepada Eliezer supaya bisa berhasil. Dan kita melihat bagaimana keberhasilan yang walaupun setengah-setengah dia percaya menjadikan Tuhan sebagai pribadinya, Tuhan juga menyatakan keberhasilan dalam kehidupannya, sehingga dia tunduk dan berlutut datang kepada Tuhan. Keberhasilan apa yang sudah kita terima sepanjang tahun ini, sepanjang pertengahan tahun ini? Begitu banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita, baik suka maupun duka, dan kita ada sampai di titik ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena Allah, semua karena Tuhan. Mari kita jadikan pribadi yang sungguh-sungguh kita percaya, tidak seperti Eliezer. Dia percaya, tetapi tidak percaya. Dia tidak percaya dalam arti tidak sungguh-sungguh mempercayakan kehidupannya kepada Allahnya Abraham. Sehingga Eliezer pada akhirnya mengakui kebesaran Tuhan Allahnya Abraham, mengakui Allahnya Abraham yang sangat luar biasa. Saya katakan tadi bahwa Eliezer tidak sepenuhnya percaya bahwa Tuhan akan menjawab doanya sendiri. Ada keraguan. Sikap ini selaras dengan prinsip iman, ya. Dalam Markus 11 ayat 24 mengatakan, karena itu aku berkata kepada apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kalau kita percaya, kalau kita sepenuhnya percaya akan mujizat Tuhan, maka kita akan menerima. Seperti Eliezer, di tengah-tengah ketidakpercayaannya, di tengah-tengah setengah-setengahnya percaya dia kepada Allahnya Abraham, dia pada akhirnya juga berdoa dan dia melihat doanya itu terjawab. Ya, dia mengakui, wah luar biasa Allahnya Tuanku Abraham. Refleksi bagi saya dan saudara, banyak orang yang mengikuti Yesus namun tidak sungguh-sungguh menempatkan pribadi Tuhan dalam kehidupannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kasih jiwa kita. Mereka mengenal Tuhan dari kata orang dan pengalaman orang, melalui kesaksian-kesaksian, tanpa kita tidak pernah merasakan pengalaman-pengalaman seperti orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu sudah menolong saya, Tuhan sudah menjawab doa saya, Tuhan sudah menyembuhkan saya, dan lain sebagainya. Mereka memuji kebesaran Tuhan saat mendengar perbuatan Tuhan dalam hidup orang lain. Mereka juga berdoa dan berharap kepada Tuhan saat mereka menghadapi persoalan, namun mereka sendiri tidak yakin bahwa Tuhan
yang sudah diterima dalam kehidupan, kita meragukan Tuhan dalam kepercayaan kita. Kita meragukan Tuhan. Sebagai kaum pria yang dikasih Tuhan, mari kita boleh belajar dari sikap dan pribadi dari seorang Eliezer yang pada akhirnya boleh mempercayai Tuhan, walaupun sebelumnya dia setengah-setengah dalam mempercayai Tuhan dalam kehidupan. Yang kedua yang saya mau bagikan bagi kita, Allah tidak memiliki iman seperti Abraham. Kita kembali dalam nats kita, dalam pasalnya yang ketiga. Saya mau bawa kita dalam suatu pembacaan ayat 3. Supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang mempunyai langit dan mempunyai bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Pada pembacaan kita, pada perenungan ini di ayat yang ketiga, khususnya di ayat ketiga ini, Abraham mengutus Eliezer dengan kalimat bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi ini yang dikatakan Eliezer di ayatnya yang ke-37. Tuanku telah mengambil sumpah, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiam. Ada perbedaan mendasar dari pernyataan Abraham dan Eliezer di sini. Bapak Ibu, Bapak-bapak yang saya kasih kasih Kristus, Abraham tak pernah berkata bahwa tanah tempat dia tinggal adalah negeri orang Kanaan. Abraham hanya berkata bahwa ia diam di antara orang Kanaan. Abraham beriman bahwa Kanaan adalah miliknya sesuai dengan yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupannya. Ya, dikatakan bahwa kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kudiami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 17 ayat 8 di situ. Tetapi Eliezer mengutip kalimat Abraham dengan pemahamannya sendiri. Kanaan yang negerinya kudiami ini. Dengan kata lain, Eliezer menganggap bahwa negeri tempat Abraham tinggal adalah negeri orang Kanaan yang secara fakta itu memang benar. Secara real tanah Kanaan memang masih milik orang Kanaan. Tetapi dengan iman Abraham percaya bahwa tanah Kanaan adalah miliknya. Sebab itulah yang difirmankan Tuhan kepadanya bahwa tanah Kanaan dan keturunanmu akan menjadi milik. Ini adalah satu penggenapan bapak-bapak komplit yang saya kasih dalam kasih Kristus. Eliezer telah melihat betapa Abraham beriman kepada Tuhan, sehingga Abraham taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Eliezer juga melihat bahwa Tuhan memang bisa dipercaya. Tuhannya Abraham, ia akan menyatakan penggenapan itu dalam kehidupan Abraham dan keturunannya. Dia melihat di sini bagaimana kuasa mujizat Tuhan, janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan Abraham, dan Eliezer lihat akan hal itu. Dia melihat bagaimana penggenapan janji-janji Tuhan itu ada dalam kehidupan Abraham, sehingga dia mau menjadikan iman Abraham sebagai tolak ukur untuk percaya kepada Tuhan. Pada saat Tuhan menyuruh untuk mempersembahkan Ishak, iman sebesar itu sangat luar biasa. Kau pria yang dikasih Tuhan mempersembahkan anak sulung untuk sebuah persembahan kepada Tuhan. Jawab yang diberikan Abraham kepada Eliezer supaya bisa berhasil. Dan kita melihat bagaimana keberhasilan yang walaupun setengah-setengah dia percaya menjadikan Tuhan sebagai pribadinya,
Tuhan juga Tuhan nyatakan keberhasilan dalam kehidupannya, sehingga dia tunduk dan berlutut datang kepada Tuhan. Keberhasilan apa yang sudah kita terima sepanjang tahun ini, sepanjang pertengahan tahun ini? Begitu banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita, baik suka maupun duka, dan kita ada sampai di titik ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena Allah, semua karena Tuhan. Mari kita jadikan pribadi yang sungguh-sungguh kita percaya, tidak seperti Eliezer, dia percaya tetapi tidak percaya. Dia tidak percaya dalam arti tidak sungguh-sungguh mempercayakan kehidupannya kepada Allahnya Abraham. Sehingga Eliezer pada akhirnya mengakui kebesaran Tuhan Allahnya Abraham, mengakui Allahnya Abraham yang sangat luar biasa. Saya katakan tadi bahwa Eliezer tidak sepenuhnya percaya bahwa Tuhan akan menjawab doanya sendiri. Ada keraguan. Sikap ini selaras dengan prinsip iman, ya. Dalam Markus 11 ayat 24 mengatakan, karena itu aku berkata kepada apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kalau kita percaya, kalau kita sepenuhnya percaya akan mujizat Tuhan, maka kita akan menerima. Seperti Eliezer, di tengah-tengah ketidakpercayaannya, di tengah-tengah setengah-setengahnya percaya dia kepada Allahnya Abraham, dia pada akhirnya juga berdoa dan dia melihat doanya itu terjawab. Ya, dia mengakui, wah luar biasa Allahnya Tuhanku Abraham. Refleksi bagi saya dan saudara, banyak orang yang mengikuti Yesus namun tidak sungguh-sungguh menempatkan pribadi Tuhan dalam kehidupannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kita. Mereka mengenal Tuhan dari kata orang dan pengalaman orang, melalui kesaksian-kesaksian, tanpa kita tidak pernah merasakan pengalaman-pengalaman seperti orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu sudah menolong saya, Tuhan sudah menjawab doa saya, Tuhan sudah menyembuhkan saya, dan lain sebagainya. Mereka memuji kebesaran Tuhan saat mendengar perbuatan Tuhan dalam hidup orang lain. Mereka juga berdoa dan berharap kepada Tuhan saat mereka menghadapi persoalan, namun mereka sendiri tidak yakin bahwa Tuhan mendengarkan doa. Inilah gambaran-gambaran kehidupan anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Mereka percaya namun tidak percaya. Mereka percaya namun tidak percaya dalam arti yang sesungguhnya bahwa mereka setengah-setengah datang kepada Tuhan melalui kepercayaan mereka, yang pada hakikatnya dia sudah melihat begitu banyak mujizat-mujizat Tuhan yang sudah diterima dalam kehidupan. Kita meragukan Tuhan dalam kepercayaan kita. Kita meragukan Tuhan. Sebagai kaum pria yang dikasih Tuhan, mari kita boleh belajar dari sikap dan pribadi dari seorang Eliezer yang pada akhirnya boleh mempercayai Tuhan, walaupun sebelumnya dia setengah-setengah dalam mempercayai Tuhan dalam kehidupannya. Yang kedua yang saya mau bagikan bagi kita, tidak memiliki iman seperti Abraham. Kita kembali dalam nats kita, dalam pasalnya yang ketiga. Saya mau bawa kita dalam suatu pembacaan ayat 3. Supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang mempunyai langit dan mempunyai bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Pada pembacaan kita, pada perenungan ini di ayat yang ketiga, khususnya di ayat ketiga ini, Abraham mengutus Eliezer dengan kalimat bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi ini yang dikatakan Eliezer di ayatnya yang ke-37. Tuhanku telah mengambil sumpah, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami.
Ada perbedaan mendasar dari pernyataan Abraham dan Eliezer di sini. Bapak Ibu, Bapak-bapak yang saya kasih dalam kasih Kristus. Abraham tak pernah berkata bahwa tanah tempat dia tinggal adalah negeri orang Kanaan. Abraham hanya berkata bahwa ia diam di antara orang Kanaan. Abraham beriman bahwa Kanaan adalah miliknya sesuai dengan yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupannya. Ya, dikatakan bahwa kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kudiami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 17 ayat 8 di situ. Tetapi Eliezer mengutip kalimat Abraham dengan pemahamannya sendiri. Kanaan yang negerinya kudiami ini. Dengan kata lain, Eliezer menganggap bahwa negeri tempat Abraham tinggal adalah negeri orang Kanaan yang secara fakta itu memang benar. Secara real tanah Kanaan memang masih milik orang Kanaan. Tetapi dengan iman Abraham percaya bahwa tanah Kanaan adalah miliknya. Sebab itulah yang difirmankan Tuhan kepadanya bahwa tanah Kanaan dan keturunanmu akan menjadi milik. Ini adalah satu penggenapan. Bapak-bapak komplit yang saya kasih dalam kasih Kristus. Eliezer telah melihat betapa Abraham beriman kepada Tuhan, sehingga Abraham taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Eliezer juga melihat bahwa Tuhan memang bisa dipercaya. Tuhannya Abraham, Ia akan menyatakan penggenapan itu dalam kehidupan Abraham dan keturunannya. Dia melihat di sini bagaimana kuasa mujizat Tuhan, janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan Abraham, dan Eliezer lihat akan hal itu. Dia melihat bagaimana penggenapan janji-janji Tuhan itu ada dalam kehidupan Abraham, sehingga dia mau menjadikan iman Abraham sebagai tolak ukur untuk percaya kepada Tuhan. Pada saat Tuhan menyuruh untuk mempersembahkan Ishak, iman sebesar itu sangat luar biasa. Kau pria yang dikasih Tuhan mempersembahkan anak sulung untuk sebuah persembahan kepada Tuhan. Dan tahu cerita dari kisah ini. Disinilah Eliezer melihat bahwa Allahnya, Tuhannya Abraham adalah Allah yang sangat luar biasa dalam kehidupan. Dia menjadikan iman, kisah perjalanan iman dari Abraham adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan. Kita melihat menjadi sebuah refleksi dalam kehidupan kita. Jika saat ini di antara kita sementara bergumul untuk sesuatu, berdoa untuk sesuatu, melayani Tuhan dan terus belajar untuk setia. Kalau Eliezer sudah melihat hal-hal yang sangat spektakuler dilakukan oleh Tuhan kepada Abraham, mari kita melihat bagaimana bukan cuma kita melihat dari orang saja mujizat Tuhan itu, tetapi kita juga mau menjadikan itu sebagai suatu hal yang spektakuler dalam kehidupan kita. Bahwa pertolongan Tuhan akan senantiasa nyata dalam hidup saya dan saudara. Menjadikan Tuhan sebagai Tuhan yang mampu menyatakan mujizat dalam kehidupan kita. Mari hari-hari kita kuatkan hati, kita tetap percaya dan setia seperti Abraham yang mengarahkan imannya, yang mengarahkan hatinya untuk firman Tuhan, untuk perkataan Tuhan, untuk setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan, sehingga kita boleh melihat seperti Eliezer melihat, mengagumi iman daripada Tuhannya Abraham yang sangat luar biasa. Dan biarlah hal itu, mujizat itu juga kita boleh rasakan sendiri
dalam setiap kehidupan kita. Dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-11, karena iman kita melihat bagaimana tokoh-tokoh gereja, tokoh-tokoh bapak-bapak rohani kita melakukan suatu pekerjaan yang sangat luar biasa. Itu semua didasari karena iman. Karena iman yang sangat luar biasa. Kita boleh ada sampai hari ini karena kita masih terus menjalani kehidupan iman percaya kita kepada Tuhan, sehingga kita mengenal pribadi Tuhan, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub yang kita sembah, Allah yang sama yang kita puji, sehingga boleh melakukan mujizat dalam setiap kehidupan kita. Saya tidak tahu pergumulan apa yang sebentar kita gumuli sebagai kaum pria, kaum bapak yang ada pada malam hari ini. Tetapi satu hal yang saya percaya, pada saat kita menaruh pengharapan kita kepada Kristus Yesus, kepada Tuhan, maka Tuhan tidak pernah menutup telinganya, menutup matanya. Tuhan tidak pernah berlipat tangannya. Dia akan menolong kita dalam setiap pergumulan saya dan saudara, sehingga kita boleh melihat benar Tuhan Allahnya Abraham adalah Allah yang dahsyat, yang akan menggenapi setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak-bapak, kaum pria mau menerima janji Tuhan, amin. Mari kita sama-sama boleh mengimani, berjalan bersama Tuhan. Kita percaya dan kita tingkatkan kadar iman kita, kadar percaya kita melalui kebenaran firman Allah yang kita baca hari lepas hari, supaya firman Tuhan itu boleh menjadi koreksi dalam kehidupan kita. Kalau kita yang bersalah, ada kesalahan, karakter kita masih salah, dengan firman Tuhan kita dibentuk lebih lagi dalam kehidupan kita. Mari tutup Alkitabmu, dua hal yang